Halo sahabat Injo Film, kali ini kita akan membahas film Dasara yang dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama, langsung aja simak alur ceritanya. Sebuah desa bernama Verlapali adalah desa kecil yang penduduknya gemar meminum alkohol dan pecandu narkoba. Hidup mereka diabadikan kepada dua hal tersebut, hingga rela bekerja keras demi memenuhi hasrat minum alkohol. Mereka gemar sekali mengunjungi tempat bernama Sikribar, yang pemiliknya adalah orang kaya bernama Kana. Skin memperlihatkan persahabatan antara kedua anak lelaki bernama Suri dan Dharani. Dharani menyukai seorang perempuan bernama Venela. Dan fakta berkata bahwa Suri, sahabat Dharani, juga mencintai Venela. Ia pun akhirnya mengalah dari Suri dan memilih untuk memendam perasaannya. Beberapa tahun berlalu, Suri dan Dharani kini menjadi remaja yang pemberani. Muncul kekacauan politik di masa itu hingga menyebabkan kepala daerah tewas. Anak dari kepala daerah bernama Rajana dan Sivana akhirnya saling berebut kekuasaan dengan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Masing-masing dari mereka membentuk sebuah tim sukses untuk mengusung nama mereka menjadi kepala daerah. Akhirnya pencalonan dimenangkan oleh Sivana yang dibantu oleh anak lelakinya bernama Nambi. Mereka berdua tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Tidak lepas dari budaya desa mereka, Suri dan Dharani juga menjadi pemuda yang begitu kecanduan alkohol dan obat-obatan. Mereka mengabdikan hidupnya untuk mendapatkan hasrat kesenangan alkohol. Suri dan Dharani menjadi dua pemuda yang paling berpengaruh di antara lainnya. Mereka dianggap paling pemberani untuk melakukan aksi pencurian dari kereta yang sedang membawa batu bara. Meskipun mulanya tidak luput dari kejaran polisi. Setelah berhasil menjual barang curian, mereka berpesta dan minum alkohol hingga tidak sadarkan diri. Kisah cinta Suri dan Venela berlanjut hingga masa kini. Sedangkan Dharani masih tetap mengalah dan memendam perasaannya demi melihat wanita yang ia cintai bahagia bersama sahabatnya. Tiba di tahun pencalonan kepala daerah, Sivana mulai merancang strategi kembali agar dirinya bisa menjabat sebagai kepala daerah untuk kedua kali dengan bantuan anaknya. Nambi yang memiliki watak cerdik dan licik menyusun strategi agar ayahnya membuka pertandingan kriket untuk semua penduduk desa. Dan imbalannya bagi pemenang adalah menjadi seorang kasir Silkibar, karena mengingat Silkibar sangat berpengaruh di desa tersebut. Skin berpindah memperlihatkan Venela yang bercerita kepada orang tuanya bahwa dirinya tengah mencintai Suri. Ibunya secara langsung menolak pernyataan tersebut dengan alasan Suri tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan Venela adalah seorang guru terhormat. Venela akhirnya bercerita kepada Suri bahwa ibunya tidak menyetujui hubungan mereka. Dharani yang mendengar hal tersebut kemudian mabuk dan menghampiri rumah Venela untuk menemui ibu dan ayahnya. Dharani dengan spontan meminta agar orang tua Venela menyetujui hubungan Venela dan Suri. Ayahnya masih menentang karena Suri dari golongan kasta bawah dan memiliki pekerjaan yang buruk. Dharani akhirnya mampu meyakinkan ayah Venela dengan menyatakan bahwa Suri akan menjadi kasir di Sikribar setelah kelompok kriketnya memenangkan pertandingan yang digelar oleh Sivana dan ayahnya. Pertandingan kriket pun dimulai. Dharani menjadi perwakilan kelompok yang diketuai oleh Suri. Babak pertama, Dharani sangat kewalahan dan hampir kalah dalam pertandingan. Namun di babak kedua, akhirnya Dharani menang dan mampu menyalip poin yang awalnya tertinggal jauh. Suri yang menjadi ketua kelompok akhirnya kini diangkat menjadi kasir di Silkibar.
Namun kesenangan tidak juga ia dapatkan karena banyak penjabat dan tetua Sirkibar yang menganggap rendah Suri karena dia berasal dari kasta bawah. Perkelahian pun terjadi dan polisi juga turun tangan hingga menangkap Dharani dan Suri serta teman-temannya yang dituduh sebagai penyebab kericuhan di Sirkibar. Rajana yang mendengar kabar keributan tersebut akhirnya menebus Dharani dan Suri beserta teman mereka. Dharani mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah mengeluarkan mereka dari penjara akibat ulah kelompok Shivani. Suri dan yang lainnya mencoba meyakinkan Rajana agar dirinya mencalonkan kembali menjadi kepala desa. Suri dan yang lainnya akan berjanji untuk berpihak kepadanya. Rajana berhasil dibujuk dan membuat Shivani terkejut karena Rajana berani mencalonkan dirinya kembali dan bersaing untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Rajana meminta agar pada pemilihan kali ini wanita juga harus turut memilih dan berhak menyumbang hak suara serta boleh menyuarakan keresahan mereka. Para perempuan akhirnya bersuara bahwa mereka ingin menjauhkan Sirkibar dari kehidupan desa. Setelah berhasilnya Suri mendapat posisi kasir di Sirkibar, akhirnya pernikahan Suri dan Venela pun terjadi. Dharani yang terus-menerus mencoba membendung air matanya harus berusaha tegar di hari bahagia sahabatnya dan wanita yang ia cintai sejak kecil. Di malam hari sebelum ikrar, satu orang teman yang mengetahui isi hati Dharani mencoba menghiburnya dengan menjauhi kerumunan. Dharani akhirnya berterus terang bahwa hatinya tidak bisa berbohong kalau ia masih mencintai Venela. Suri tidak sengaja mendengar percakapan tersebut dan meninggalkan Dharani. Di prosesi pernikahan, ia bahagia dan begitu gelisah karena mendapati fakta kalau Dharani menyukai Venela dan berusaha mengalah demi dirinya. Dharani akhirnya memilih untuk menuju Sirkibar bersama beberapa kawannya. Suri yang telah selesai melakukan prosesi pernikahan akhirnya menyusul Dharani dan mencoba untuk berbicara secara empat mata perihal Venela. Namun belum sampai menemui inti percakapan, tiba-tiba sekelompok orang menyerang teman-teman mereka dengan brutal. Suri dan Dharani berusaha melarikan diri karena tidak mungkin untuk melawan mereka yang berjumlah lebih banyak dan membawa parang. Di aksi kejar-kejaran ini, Dharani terluka cukup parah hingga Suri harus membawanya menggunakan sepeda untuk menjauhi penyerangan ini. Di perjalanan, Suri berhasil terbunuh dengan parang dan Dharani kini tinggal sendirian dan ia bersedih atas kematian Suri. Keesokan harinya, upacara pemakaman dimulai. Dharani terlihat tidak berdaya dan begitu pula Venela yang baru saja ditinggal suaminya pergi. Skin memperlihatkan Dharani yang didatangi oleh Nambi ketika dirinya sedang mabuk berat untuk melupakan momen sedih ini. Nambi meminta kepada Dharani untuk bergabung kembali di pihak ayahnya. Dharani tentu saja menolak. Ia kemudian mencari kelompok mana yang menghabisi teman-temannya juga sahabat terdekatnya. Ia akhirnya menemukan pedang yang terdapat nama kelompok Nambi di sana. Ia kemudian merasa marah dan puas karena mengetahui bahwa Nambi lah yang menjadi dalang dari kematian sahabatnya. Kemudian ia menghampiri Nambi ke rumah dengan brutal dan menghabisi anak buah yang berjaga di rumahnya. Tiba di sana, Dharani malah bertemu istri Nambi. Istri Nambi bercerita bahwa Nambi selama ini banyak melakukan kekejaman atas kelompok mereka. Itu semua karena Nambi juga suka Venela dari kecil dan ingin menyalurkan nafsunya kepada Venela. Di sisi lain, Skin memperlihatkan Venela yang melakukan upacara sindu untuk perempuan yang ditinggal suaminya dengan cara membasuh dan juga melepas seluruh perhiasan yang ada di tubuhnya. Di tengah upacara tersebut, Dharani muncul. Dharani diusir oleh pihak keluarga karena mereka menganggap penyebab kematian Suri.
Semua orang menjadi terkejut karena Dharani mengalungkan perhiasan kepada Fenela, yang artinya Dharani kini menikahi Fenela. Ibu Fenela merasa tidak keberatan karena menyadari bentuk tanggung jawab Dharani terhadap putrinya. Dharani masih merasa bimbang dengan tuduhan yang terlontar bahwa Dharani adalah penyebab kematian Suri. Dharani yang merasa bersalah pun hanya mampu meminta maaf kepadanya. Padma, sahabat Fenela, berkunjung dan mencoba meyakinkan Fenela bahwa apa yang dilakukan Dharani begitu mulia. Ia rela menjaga Fenela setelah kematian Suri dan banyak membantu warga desa. Akhirnya Fenela pun lambat laun mulai melupakan Suri dan mulai mencintai Dharani. Suatu hari, Nenek Fenela mengetahui bahwa penyebab kematian Suri adalah Nambi yang terkenal ganas dan licik. Nenek Fenela tidak mau kalau Fenela akan menjadi janda untuk kedua kalinya karena Dharani mati terbunuh nantinya. Akhirnya Nenek Fenela dan Dharani menyusun sebuah rencana untuk membalas dendam terhadap Nambi. Ia mengubur sebuah pedang di lapangan yang nantinya akan diadakan sebuah acara dasara, semacam festival di daerah mereka. Hari di mana festival dasara dimulai. Namun Nambi ternyata menyusun rencana untuk membunuh Dharani dengan membakarnya di bara api di tengah-tengah acara. Betapa terkejutnya Nambi dan lainnya. Dharani mampu keluar dari bara api dan mampu membantai semua anak buah Nambi. Ia kemudian berhasil juga membunuh Nambi dengan pedang yang sempat ia kubur dengan sekali tebasan. 7 tahun kemudian, Dharani telah dibebaskan. Dharani disambut tangis bahagia sang nenek. Mereka bersama mengungkapkan kalau akan menghadiri upacara dasara bersama Fenela setelah berhasil menyelamatkan ibu melahirkan. Kedatangan Dharani disambut baik oleh penduduk dan mendengarkan keluhan semua wanita mengenai si kibar. Hingga Dharani membawa api dan membakar si kibar. Fenela yang melihat Dharani di dekatnya menangis sangat bahagia dan memeluk erat suami yang ia rindukan. Film pun berakhir.